Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Pertiwi, NIM A1J1180026, jurusan Pendidikan Biologi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Halu Oleo. Video ini merupakan video praktikum 3 mata kuliah anatomi dan fisiologi manusia yang diampu oleh dosen Bapak Mustamin Balumbi SPD MSI. Nah, pada video kali ini saya akan memaparkan materi mengenai otot yang terdapat pada rangka manusia. Nah, apa sih otot itu? Menurut buku Anatomi dan Fisiologi pada tahun 2017 yang ditulis oleh Bates dan kawan-kawan, otot itu merupakan jaringan peka yang dapat dirangsang untuk menimbulkan suatu potensial aksi. Selain itu, otot juga merupakan jaringan yang berfungsi menggerakkan tulang pada manusia ataupun pada hewan. Dan untuk ilmu yang mempelajari tentang otot disebut dengan mitologi. Nah, jika kita tinjau dari komposisinya, otot ini terdiri dari 75% air, 20% protein, serta 5% mineral dan garam-garam non-organik. Wah, jadi dapat kita katakan bahwa dalam tubuh kita ini mengandung kadar air yang sangat tinggi. Secara umum ada 3 macam otot yang biasa kita kenali, yaitu otot polos, otot lurik, dan otot jantung. Yang pertama adalah otot polos. Otot polos tersusun atas serabut-serabut otot yang memiliki inti yang terdapat pada bagian tengah. Serabutnya tidak memiliki garis melintang sehingga dikatakan sebagai otot polos. Dan kerja otot ini diatur oleh susunan saraf otonom. Artinya bukan merupakan kehendak ataupun kemauan kita. Dan untuk kontraksinya sendiri, otot polos bergerak lebih lamban daripada otot lurik. Contohnya otot pada rangka mulut. Yang kedua adalah otot lurik. Disebut otot lurik karena memiliki garis-garis yang melintang. Selain itu, otot lurik juga disebut sebagai otot rangka karena terletak pada tulang kerangka. Dan otot ini juga kita sebut sebagai otot sadar sebab gerakan yang ditimbulkan dikendalikan oleh kontrol kesadaran. Contohnya otot yang terdapat pada lengan dan pada paha. Yang ketiga adalah otot jantung, di mana jika kita lihat dari strukturnya, maka otot ini menyerupai otot lurik karena memiliki struktur yang sama. Sedangkan jika kita lihat dari fungsinya, maka ia termasuk dalam otot polos karena fungsinya yang sama. Dan untuk kontraksinya sendiri, otot jantung juga berkontraksi secara otonom. Otot ini menyusun organ seperti organ pada jantung. Nah, pada gambar ini terlihat bahwa ada beberapa jenis otot yang didasarkan pada letak, insersi, dan fungsinya. Seperti pada otot orbicularis oris. Nah, otot orbicularis oris merupakan otot yang terdapat pada bagian wajah dan berbentuk melingkar yang berfungsi untuk menggerakkan bibir. Nah, yang kedua itu adalah pectoralis major, merupakan otot pada tungkai atas yang menggerakkan humerus dengan struktur tebal dan berbentuk kipas dan berfungsi menutupi sebagian besar bagian superior toraks interior. Yang ketiga adalah biceps brachii, merupakan otot yang menggerakkan lengan bawah yang terletak pada tungkai atas dan melintasi sendi bahu dan sendi siku yang berfungsi untuk melenturkan lengan bawah. Yang kelima adalah extensor digitorum, merupakan otot yang berada di dalam komplementer posterior survival bawah yang berasal dari humerus dan berfungsi memperbesar sudut atau meluruskan pada suatu persendian. Nah, gambarnya seperti ini. Kemudian adalah deltoid, merupakan otot yang terletak pada tungkai atas dan menggerakkan humerus ke arah superior yang umumnya berasal dari permukaan superior scapula.
Yang berikutnya adalah rectus femoris, merupakan otot yang terletak pada pelvis girdle dan anggota gerak bawah yang menggerakkan semua fibula dan tibula. Yang terakhir adalah sartorius. Nah, sartorius ini merupakan otot yang terjadi seperti kita melakukan kegiatan pemanjangan dari tulang iliaca anterior, superior, medial tibia proximal dan berfungsi melenturkan tungkai di lutut serta menepuk, menculik dan memutar tungkai secara lateral pada pinggul. Nah, untuk kelainannya sendiri ada beberapa penurunan metabolisme energik otot yang secara umum dipengaruhi oleh penuaan. Namun, ternyata juga dipengaruhi oleh aktivitas fisik yang menunjukkan bahwa perubahan energi lebih cenderung menjadi aktivitas, bukan menunjukkan waktu. Artinya, penuaan ini bukan hanya faktor satu-satunya yang mempengaruhi penurunan metabolisme energik pada otot, melainkan aktivitas sangat berperan penting dalam penurunan metabolisme energik pada otot. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata, datangnya dari saya. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.